dan perlu untuk kita hadirkan pada kesempatan ini tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal Dzulhijjah, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam 10. Para ulama mengatakan itu adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Wasyafi'i wal watr, wasyafi'i di sini adalah hari genap, maksudnya di sini adalah hari sembelihan korban. Wal watr adalah hari ganjil, adalah tanggal 9, yaitu di hari Arafah. Dan di bulan Dzulhijjah ini Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al amalu salih, amal saleh, fiha, di hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyami, dari hari-hari ini. Para ulama menjelaskan ini adalah hari 10 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Kemudian sahabat Nabi, qala wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, termasuk jihad enggak bisa mengalahkan ini ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Tidak bisa mengalahkan 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali jika ada seorang laki-laki kharaja bi nafsihi, perang dengan dirinya sendiri, bukan sekedar biayai, wa malihi, dan membawa hartanya, walam yarji bidzalika bi syai', walam yarji min dzalika bi syai', sehingga tidak kembali, sudah dia mati di medan laga, hartanya habis untuk berjihad, maka itu baru menyamai 10 awal Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Hanya yang mengalahkan lainnya di Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Baru nanti menjadi unggul Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Begitu utamanya 10 awal Dzulhijjah. Maka hendaknya kita peduli dengan 10 awal Dzulhijjah. Karena ya, amal soleh di sini tidak ditentukan oleh Nabi, semua amal soleh. Dan isyarat juga dari Al-Quran tentang Dzulhijjah ini, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, menyebut nama Allah di hari-hari yang tertentu tadi, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Maka hendaknya kita di 10 awal Dzulhijjah memperbanyak amal-amal baik. Dimulai dari solat, kita tingkatkan solat sunnah, puasa khususnya. Dan Nabi SAW orang pertama yang menghidupkan 10 awal Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 9 sampai 10 nyembelih korban. Itulah 10 awal Dzulhijjah. Dan dikatakan ini adalah hari-hari sangat baik karena semua amal ibadah tersimpulkan di sini. Mulai dari puasa disunnahkan, sholat disunnahkan, sedekah disunnahkan, haji disunnahkan, dan tidak ada di hari lain amalan-amalan seperti amalan yang ada di 10 awal Dzulhijjah. Di bulan yang lain tidak ada hajinya, mungkin ada puasanya, mungkin ada sholatnya, tapi tidak ada hajinya. Tapi kalau di sini ada hajinya, ada sembelihan korban juga tidak ada di hari yang lain. Maka para kekasih Allah salafun saleh kalau sudah masuki 10 awal Dzulhijjah, mereka bergegas meningkatkan meningkatkan sedekahnya, karena sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan juga apa yang kita baca, zikir, macam-macam zikir, termasuk takbir, tahlil, dan tasbih. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, a'dhamu indallah, yang lebih agung di hadapan Allah, wala habbu ilaihi, dan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah, fihinna, di hari-hari tersebut, min hadhil ayyam al-ashri, melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Maka dari itu fa'akthiru fiha, maka berbanyaklah di situ at-takbir, membaca takbir, wat-tahlil, membaca tahlil, wat-tahmid, dan membaca tahmid. Baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd.
Nah, ini adalah amal-amal yang hendaknya kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian ditingkatkan sedekahnya. Cuman harus paham, meningkatkan sedekah itu bagaimana? Bukan menunda sedekah. Kalau hari ini sudah pengen keluarkan 1 juta, jangan gara-gara dengar ini ditunda. Nanti aja. Oh, bukan begitu. Itu salah. Ini gara-gara dengar keutamaan 10 Dzulhijjah, hari ini mau mengeluarkan 100 juta, wah mending nanti saja. Ini adalah orang salah paham. Hari ini lebih bagus daripada nanti. Sebab nanti belum tentu untuk kita. Sama ada sebagian orang menunda amal sedekah, amal kebaikan, menunda di hari Ramadan. Karena di bulan Ramadan dilipat gandakan, sehingga dia di bulan Syaban disuruh sedekah, duitnya sudah ada, bilang ntar aja, oh enggak, di bulan Syaban lebih bagus daripada nunggu di bulan Ramadan. Akan tapi maksudnya adalah di saat kita sudah memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita tingkatkan. Seperti halnya di saat kita masuki 10 awal Dzulhijjah, ayo kita tingkatkan. Ibadah macam-macam mulai dari puasa. Akan tapi puasa yang paling dahsyat, yang paling hebat nanti adalah puasa Arafah, hari yang ke-9. Hari yang ke-9. Puasa Arafah sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah dengan berpuasa Arafah itu Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini adalah shaghairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Kalau dosa gede harus ada tobat khusus, misalnya perzinahan, meninggalkan sholat. Ini harus ada tobat-tobat khusus. Akan tapi ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa Arafah akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kecil kita. Sebagian ulama mengatakan dosa besar, akan tapi tetap ada syaratnya, penyesalan. Menyesal kalau sudah pernah melakukan dosa gede sekalipun, hendaknya jangan lupa Arafah ini adalah pintu luar biasa untuk masuki pintu tobat. Puasa Arafah. Jadi yang paling utama adalah Arafah dari 9 ini. Jangan sampai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puasa, giliran 9 buka. Bukan begitu. Kalau bisa dari awal sampai tanggal 9 berpuasa, tanggal 10-nya nyembelih korban, dan ini amalan sunnah setiap tahun. Awas ini jangan salah paham seperti sebagian kaum muslimin di kampung-kampung itu mengira kalau nyembelih korban itu seperti haji setahun seumur hidup. Ini adalah salah, dan salah yang sudah kaprah sehingga susah dibenahi, sehingga di kampung-kampung orang itu sedikit sekali yang berkorban karena merasa sudah berkorban tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Padahal korban ini disunnahkan setiap tahun, seperti halnya sholat hari raya Idul Adha. Kapan kita memasuki Idul Adha, maka kita disunnahkan untuk sholat sunnah Idul Adha. Kita disunnahkan untuk berkorban setiap tahun, bukan setahun, bukan seumur hidup sekali. Dan ini dibaca, bisa kita pahami dari pertanyaan sebagian orang. Aku belum korban, belum korban. Lah kok belum korban? Maknanya apa? Seumur hidup. Dia ngira seumur hidup. Kadang-kadang dibarengi, mana yang lebih didahulukan antara korban dengan akikah? Ini menunjukkan kalau dia itu pemahamannya adalah korban itu seumur hidup sekali. Bukan korban setiap tahun, sunnah kita untuk korban. Bukan setahun seumur hidup sekali. Awas, ini kesalahpahaman yang selama ini kita sering dengar, sehingga mungkin ada seorang haji kaya raya diajak berkorban, ditawari kambing korban, dia bilang saya sudah pernah berkorban. Kapan Mbak Haji berkorban? Dipikir, dihitung-hitung, oh tahun 2000, sekarang 2015. Lah ini kenyataan ada ini. Maka dari itu ayo kita bergegas untuk bisa mengamalkan semua amalan termasuk puasa. Dan juga kami ajak nanti untuk puasa di Arafah. Puasa Arafah ini bagi orang yang tidak haji. Kalau haji lebih baik mereka memperbanyak ibadah untuk memohon kepada Allah di Arafah. Jangan sampai mereka sibuk untuk menyiapkan masakan untuk berbuka. Sehingga disunnahkan puasa Arafah bagi orang yang tidak haji seperti kita. Kalau orang yang ada di Arafah sana punya ibadah khusus. Kemudian nanti insya Allah sekalian kita ajak bersama-sama ya, tolong amalannya nih, mulai dari sedekahnya ditingkatkan, puasa jangan lupa, bangun malam, silaturrahim, berkunjung kepada sanak, saudara, kerabat, saudara, sahabat yang punya permusuhan, damai luar biasa. Sedekah dengan uang, materi, baik kepada saudara, kawan, orang fakir, pesantren, masjid, kita tingkatkan semuanya. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada kita berbuat baik di hari-hari yang lain. Tingkatkan semuanya. Kemudian juga
kalau sudah di Arafah di sore hari, nanti kita akan juga mengadakan, kami undang semuanya, lagi-lagi makan nasi bungkus di sini sepertinya, berbuka bersama di Arafah sambil kita kumpul di hamparan sini. Dan ini pernah dilakukan di Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dan ini bukan membuat bid'ah wukuf. Nggak ada bid'ah wukuf di sini. Wukuf hanya ada di Arafah. Agar tapi para salafun saleh mengamalkan ini, dikumpulkan orang menjelang berbuka, menjelang buka puasa Arafah, mereka berkumpul. Dan ini di Hadramut sana kita menemukan para alim ulama berkumpul juga. Di Bukit Aidit sana kumpul dia. Nanti ada para ulama ceramah, biarpun nanti orang luar mengatakan ini bid'ah, kok ada wukuf selain di Arafah. Kita tidak wukuf, wukuf hanya di Arafah saja. Akan tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas melakukan ini kenapa? Mengajak umat biar tidak berantakan, tidak kesana kemari, dikumpulkan dalam satu tempat di padang. Bukan wukuf, wukuf hanya di Arafah memang. Wukuf syar'i di Arafah, ini hanya wukuf lughawi saja. Kita berdiri, kita kumpul di sini di satu tempat hamparan luas. Di situ ada zikir, ada tausiah, ada mengamalkan itu. Mengamalkan, tidak ada amal soleh yang lebih baik. Kalau perlu nanti bawa duit banyak-banyak di sini semuanya. Ini lengkap semuanya nih, bawa korban semuanya untuk persiapan esok hari. Ini lengkap semuanya. Kita pingin memperbanyak program ibadah. Ini bukan bid'ah, subhanallah. Memang ada sebagian orang mengatakan bid'ahnya orang Hadramut membuat wukuf di Bukit Aidit. Memang ada orang yang lidahnya itu memang penuh dengan kalimat bid'ah. Ini maknanya adalah kita berkumpul untuk membaca zikir, membaca solawat, ada tausiah, dalam keadaan puasa, nunggu buka. Yang nggak puasa pun boleh datang loh ya. Yang nggak puasa bila boleh datang, mungkin lagi udzur dan sebagainya, agar ada syiar di sini nanti. Jadi hari Arafah. Arafah tanggal 9 nanti. Tanggal 9 besoknya adalah sembelihan korban. Baik, ini juga kami undang semuanya. Dan kalau tidak bisa datang ke sini, membuatlah acara-acara semacam ini. Ini bukan bid'ah, sama sekali nggak ada bid'ah di sini. Bahkan bagaimana mengamalkan sunnah Nabi. Tidak usah bertemu, kumpul nggak boleh. Ini mengajak orang agar mereka punya kegiatan. Kalau enggak, hari itu pasti keliaran ke sana kemari. Di situ apa lagi? Kalau sudah kita kumpulkan di hari itu, apa yang tidak ada ibadah? Puasa ada, silaturahim ada, sedekah ada. Apalagi kumpul semuanya. Coba kalau ibu di rumah sendiri-sendiri, silaturahmi tidak ada, sedekah enggak ada, makan sendiri. Tausiah sendiri. Ada semuanya. Ini adalah satu kebaikan, dan subhanallah kalau kita amati para ulama-ulama kita ini bagaimana rindu dan cintanya kepada umat agar mereka bisa beramal baik, mengambil satu sunnah Nabi kemudian dikemas agar mereka senang. Semuanya bisa baca, ayo amal soleh yang paling bagus adalah di bulan 10 awal Dzulhijjah. Buat-buatlah. Tapi di rumah kadang-kadang pengen zikir, katanya ada acara televisi, berita tentang ini, biarpun itu bermanfaat, akan tapi kurang. Tapi dikumpulkan, ini adalah lebih manfaat. Sholat asar sudah ada di sini berjamaah, kemudian setelah itu buka bersama, habis itu buka bersama, sholat maghrib berjamaah, siap-siap sholat isya dan takbir keliling nanti. Takbir keliling, masya Allah. Nikmat ini insya Allah. Amal-amal yang bisa kita lakukan di tempat ini insya Allah. Baik, ini saja tentang Arafah, tentang 10 awal Dzulhijjah.